Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di sini perkenalkan Bapak dan teman-teman, saya Grisita Salamika dengan NIM channel 24034 dari Prodi 3 Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian dan MOU dan e-kontrak, yang dimana di sini termasuk materi yang ketiga. Sebelum kita akan mempelajari tentang ketiga materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas di materi kita kali ini. Yang pertama itu ada definisi hukum perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, definisi MOU, kedudukan MOU dalam hukum kontrak, dan definisi e-kontrak. Di sini definisi hukum perjanjian itu bisa disebut juga pengertian perjanjian itu menurut pasal 1313 KUHP Perdata berbunyi, suatu perbuatan dengan mana satu orang yang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lanjut pengertian tersebut oleh subjek ditafsirkan sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, yang dimana itu disebutkan oleh Subekti 1985 halaman 1. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui definisi hukum perjanjian, kita di sini akan mengetahui asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas hukum perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak atau contracts firage. Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Hukum perjanjian memberikan keterbatasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, bahkan diperbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dalam buku 3 KUHP Perdata. Selanjutnya ada asas konsensualisme. Asas ini perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas, tidak terikat bentuk tertentu, dan perjanjian itu telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat dari para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sah apabila sudah disepakati mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diharuskan adanya suatu formalitas tertentu. Subekti juga mengatakan itu di tahun 1985 halaman 15. Terdapat pengecualian dalam asas konsensualisme, yaitu bahwa dalam perjanjian tertentu oleh undang-undang ditetapkan adanya formalitas tertentu. Pengecualian tersebut seperti perjanjian pengibahan benda tidak bergerak atau tanah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Jadi, perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian semacam ini tidak dilakukan dengan akta notaris, maka perjanjian tersebut batal. Nah, yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, jadi mana asas ini adalah yang harus dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum, sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan isinya serta pelaksanaannya. Yang keempat ada asas kepribadian atau personalitas. Asas ini disimpulkan dari pasal 1315 KUHP Perdata yang berbunyi, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Dalam asas kepribadian berlaku dua pengecualian sebagai berikut. Yang pertama ada janji untuk pihak ketiga, yang dimana pada janji ini seseorang membuat suatu perjanjian yang isinya menjanjikan hak-hak bagi orang lain. Yang kedua itu ada perjanjian hak garansi. Seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, sebut saja A dan B. Dalam perjanjian ini, A menjanjikan bahwa orang lain atau dalam kurung si C ini akan berbuat sesuatu, dan si A menjamin bahwa si C pasti akan melaksanakan. Akan tetapi jika C tidak melaksanakan sesuatu hal yang disebutkan dalam perjanjian ini, maka A bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban C tersebut. Perjanjian ini lazim dipraktikkan dalam perbankan. Nah, yang terakhir dalam asas-asas hukum perjanjian itu ada asas itikat baik, yang dimana ada menurut Silondai dan Karyana 2010 halaman 12 mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan itikat baik atau in good faith. Lebih lanjut, pengertian itikat baik mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Yang kedua, perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain.
Nah, setelah kita mempelajari itu, kita masuk ke definisi MOU. Istilah Memorandum of Understanding atau MOU berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Secara gramatikal, MOU diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan memorandum adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang, yang dimana understanding diartikan sebagai pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu dapat dirumuskan bahwa pengertian MOU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Terdapat unsur-unsur penting yang terkandung dalam definisi MOU, yaitu meliputi yang pertama, para pihak yang membuat MOU tersebut adalah subjek hukum baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum private. Badan hukum publik misalnya negara, pemerintah. Yang kedua ada substansi MOU adalah kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga ada wilayah keberlakuan dari MOU, bisa regional, nasional maupun internasional. Yang keempat ada lamanya kerjasama itu dilakukan. Oke, setelah kita memahami definisi MOU, di sini kita akan membahas kedudukan MOU dalam hukum kontrak. Yang pertama, kedudukan Memorandum of Understanding. Sebelum adanya perjanjian, secara teori Memorandum of Understanding bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan prakontrak, yang dimana menurut Muadir Fuadi 2001-38 di dalam Memorandum of Understanding biasanya menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari Memorandum of Understanding ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wan prestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja. Untuk mengetahui kedudukan MOU sehingga dapat diketahui apakah suatu MOU bisa dikatakan kontrak atau bukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, materi atau substansi dalam MOU berdasarkan teori mengenai wan prestasi, yaitu tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, di mana salah satu pihak merasa rugi dan merasa kehilangan suatu keuntungan yang besar dari pembatalan MOU yang telah secara rinci dibuat, maka MOU telah dibuat tersebut dapat dikategorikan suatu kontrak atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Nah, yang kedua ada tidaknya sanksi. Kalau dalam MOU tidak memuat suatu sanksi yang tegas, maka MOU tersebut tidak dapat dikatakan suatu kontrak. Dan kalau hanya membuat sanksi moral, maka MOU tidak bisa dikatakan suatu kontrak berdasarkan teori Holmes yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi moral dalam suatu kontrak. Terus yang kedua itu ada kedudukan Memorandum of Understanding dalam perjanjian. Walaupun belum memberikan sanksi yang tegas dalam perjanjiannya, akan tetapi karena Memorandum of Understanding itu dibuat memenuhi unsur-unsur perjanjian, maka Memorandum of Understanding tersebut melahirkan hak-hak dan kewajiban yang akhirnya ada sanksi moral, sebagaimana yang diinginkan pasal 1338 tersebut. Wan prestasi merupakan situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sehingga timbul hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi. Untuk MOU mungkin itu, dan kita akan lanjut ke definisi kontrak. Secara umum, kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka perjanjian yang didigitalisasi seperti misalnya surat-surat perjanjian di-scan atau diketik untuk dijadikan soft copy dianggap sebagai bentuk dari kontrak elektronik atau e-kontrak. Pemahaman yang keliru tentang kontrak elektronik banyak terjadi di zaman digital pada saat ini. Meski prinsip semua perjanjian adalah sama, yaitu kesepakatan, untuk kontrak elektronik bisa bervariasi sesuai dengan media yang berkembang. Istilah ini disebut variation by agreement. Dalam e-kontrak, jaringan elektronik digunakan untuk melakukan offer acceptance atau dikenal dengan sebutannya ADE, yakni Electronic Data Interchange, yang dimana dengan suatu bentuk yang berbeda atau lebih tepatnya baru dan offer and acceptance, maka sangat beralasan jika UNITRAL, yakni United Nations Commission International Trade Law, menyebutnya dengan variasi. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.